Jadi saya ulangi, tidak ada kerinduan Tuhan atas apa saja di dunia ini kecuali keluarga atau rumah. Saudara, lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan bukan negara. Luar biasa bukan? Cuman kan lembaga pertama, tahu kata lembaga ya, institusi ya, sebuah otoritas yang Tuhan bentuk di dunia ini pertama kali bukan negara tapi keluarga. Ini dahsyat sekali. Maka itu iblis paling benci dengan keluarga. Kenapa iblis benci dengan keluarga? Karena iblis ingin merusak. Apa yang dirusak oleh iblis? Ini yang kita harus tahu. Anak-anak muda yang belum menikah, saudara belum menikah, luar biasa. Termasuk anak-anak remaja yang ikut hari ini di sini. Tidak kebetulan kalian ada di sini untuk belajar. Nanti kalau waktumu tiba untuk kalian menikah, kalian sudah dengar kebenaran ini. Untuk hidup kalian betul-betul mempersiapkan yang terbaik. Saya mau beri pertanyaan dulu. Saya mudah-mudahan saudara bisa mengerti apa yang akan terjadi pada seorang kalau selama dia hidup dia tidak pernah berkata, nggak pernah bisa berkata aku mau pulang. Ngerti nggak pertanyaan? Apa yang akan terjadi pada seorang manusia kalau selama dia hidup dia tidak pernah bisa berkata aku mau pulang? Orang itu akan mengalami apa dalam hidup? Ayo cepat jawab. Depresi. Apalagi? Ayo. Apa? Liar. Betul. Apalagi? Apa? Terlantar. Betul. Apalagi? Orang gak bisa berkata aku mau pulang. Saudara, ini mengerikan sekali. Kalau orang itu tidak bisa berkata aku mau pulang. Coba renungkan lagi. Saya ingin tanya lagi kepada saudara. Mendengar kata pulang itu muncul apa di hidup kita, baik di hati maupun di pikiran kita? Mendengar kata pulang, dan saudara pikir apa? Pulang. Rumah? Bukan. Ternyata kata pulang itu tidak harus hubungannya dengan rumah. Ini yang luar biasa. Suasana rumah, hampir betul. Mendengar kata pulang, ayo, jangan-jangan nggak pernah pulang semua. Maaf, apa? Keluarga. Oke, masih terlalu abstrak. Yang lebih nyempit lagi. Ayo, satu lagi. Salah nggak apa-apa jawab. Mendengar kata pulang. Oke, saya beritahu begini ya. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak. Betul? Tidak ada pribadi lain di dunia yang pernah berkata, belajarlah kepada anak-anak kecuali Tuhan Yesus. Beberapa orang zaman dulu punya istilah, belajarlah sampai ke negeri Cina. Ada istilah itu bukan sampai ke Tiongkok. Memang zaman itu luar biasa Tiongkok. Ternyata sekarang pun luar biasa. Nah, mendengar kata pulang itu yang muncul adalah kita diterima. Betul nggak? Diterima apa adanya. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada anak-anak, ternyata ini sungguh luar biasa. Apa yang kita pelajari dari anak-anak? Kalimat. Tidak semua kita punya anak, tapi kita mengerti. Coba renungkan. Kalau ada orang tua, papa mama mengajak anak-anak ke pesta,
Disebut anak-anak itu yang di bawah 10 tahun ya, kurang lebih di sini. Diajak ke pesta. Pestanya meriah sekali. Wah, sudah pokoknya hiasannya, lampunya, acaranya, makanannya, kue-kuenya, semuanya itu wah. Tapi kalau anak-anak sudah capek, biasanya mama papanya belum capek di pesta itu, anak-anaknya, maka hanya ada satu kata yang diucapkan oleh si anak. Maka kita para orang tua mau membujuk apapun nggak akan berhasil. Kata apa itu? Ulang. Nah itu. Tahun 70-an saya mempelajari kata itu. Waktu itu kami punya pelayanan di pinggir Kali Berantas di Surabaya, Kalimas, di antara para pemulung. Berapa kali saya ajak anak-anak untuk main. Waktu itu Surabaya belum seramai sekarang, belum ada mall. Tapi kalau anak-anak itu capek, mereka pun berkata, mulai, itu bahasa Surabaya, pulang saja. Padahal yang saya tahu, rumah orang tuanya itu cuma kardus yang nempel di dinding jembatan. Ngerti nggak maksudnya? Rumah atau bukan? Kenapa semua itu? Rumah atau bukan? Bukan. Maka itu tadi ada yang menjawab, mendengar kata pulang, nggak harus rumah ternyata. Di situ saya belajar. Saya beri contoh. Ini Jakarta. Jakarta kan kotanya besar, sering macet jalanan. Ya, bayangkan ada pegawai, ada apa ya? Ya pegawai lah, buruh kasar, kerjanya jauh. Untuk dari tempat kerja dia pulang itu harus misalnya perlu ganti 4 kali kendaraan. Dan rumah yang mereka tempati itu bukan rumah beneran, cuma rumah petak. Bisa bayangkannya? Kalau rumah petak itu gimana? Cuma satu ruangan, betul? Nah biasanya rumah petak untuk buruh itu kamar mandi dan dapur itu di luar. Berarti nggak maksudnya? Barengan dengan yang lain. Nah saya mau beritahu saudara, ketika buruh ini selesai kerja dan dia harus pulang, dan dia harus pindah 4 kali angkot, cukup jauh, lelah, kotor, bau. Lalu di pikirannya, aduh aku ingin cepat sampai rumah, aku ingin segera tiba di rumah, aku ingin pulang. Bayangan saudara bagaimana kata pulang ini? Ayolah cepat mikir, ini serius saja saudara mikir. Bayangannya apa? Tempat istirahat, apalagi ayo? Ayo serius cepat. Ketemu keluarga. Bayangkan cuma satu ruangan. Anggap aja punya 3 atau 4 anak. Kamar mandinya di luar, dapur juga di luar. Kata pulang. Pertanyaan saya begini, saya ingin saudara mengerti dulu. Karena kalau saudara tidak mengerti konsep ini, maka kita belajar tentang home, tentang pulang, rumah, nggak akan ada artinya. Apa yang dibayangkan oleh buruh kasar ini? Kalau dia ingin cepat-cepat sampai rumah, dia ingin pulang, ada makanan-makanan yang mewah tidak? Ada tempat tidur yang mewah? Tidak. Ada TV yang besar? Cepat ada? Tidak. Lalu apa yang dibayangkan? Suasananya. Ada istriku, ada anak-anak. Maka itu mendengar kata home, mendengar kata pulang, jauhkan dari yang namanya mewah. Setuju saya ngomong ini? Ya. Tapi suasana itu.
Jadi ketika anak-anak ini sudah capek di sebuah pesta dan berkata, pulang Ma, pulang. Renungkan, bisa dibujuk untuk gak pulang? Coba bisa dibujuk untuk gak pulang? Tunjukkan makanan, mainan, apa saja. Senang sebentar, pulang, ayo pulang. Lupa lagi sudah. Logika kita, anak ini ngapain minta pulang? Capek. Jadi logika kita, anak ini sampai rumah tidur. Faktanya, ayo cepat faktanya, main lagi. Pasti mamanya ribut. Kenapa tadi minta pulang? Karena mama papanya suka pesta. Saudara, ini serius. Itu saya pelajari betul-betul. Kenapa? Nah, maka itu saya belajar begini. Ternyata anak-anak itu adalah pribadi yang jujur apa adanya, tidak bisa diajak munafik. Betul tidak? Lu jawab ya atau tidak? Maka itu anak-anak kenapa kalau di pesta minta pulang? Sebab anak-anak itu paling tidak suka pakai pakaian pesta. Atau jawab ya atau tidak? Nah, mamanya yang jahat. Kayak Cinderella anakku, ini tersiksa tahu? Lu betul tidak? Wih, anakku ini kalau yang laki ini, wih gagah pakai jas, ini menderita. Maka itu salah satu alasan minta pulang. Mau copot ini, copot kayaknya. Jadi di rumah cuma pakai kolor, lompat-lompat. Ngerti nggak istilah ini? Jadi kenapa? Suasananya yang bisa bebas. Maka itu jangan memaksa anak-anak kecil pakai pakaian pesta. Harus dilaporkan ke lembaga perlindungan anak. Karena itu menyiksa anak kecil. Jujur saya ngomong ini, menyiksa. Maka itu tidak mungkin ada orang waras. Maaf saya berkata. Tahu kata orang waras? Apa sih? Ngerti ya waras itu? Apa itu? Waras ya berarti mau. Nggak mungkin ada orang waras bisa tidur pakai pakaian pesta. Nggak mungkin. Nggak percaya. Betul tidak? Yang bisa tidur pakai pakaian pesta pasti 2 orang. 1 orang mabuk, 2 mayat. Dan itu saja. Belum serius. Pakaian pesta juga bisa dibuat tidur. Kalau semua nggak enak, betul. Nah, itu saya belajar anak-anak itu pulang mak, pulang. Ternyata suasananya. Oke, ini contoh yang menengah ke bawah. Sekarang yang menengah ke atas. Saya tidak tahu orang Palupo sudah berapa warga yang pernah ikut cruise naik kapal pesiar itu, ya sudahlah. Yang nggak tahu pun nggak usah pingin, gak enak. Naik kapal pesiar itu, waduh, makan terus nggak enak. Semewah-mewahnya ikut tur, nginep di hotel bintang 5+ misalnya. Wah, sudah ruangan kamarnya dihias indah, kasurnya pokoknya semua. Wah, pak, kamar mandinya, WC-nya, wah semua tentunya. Jujur. Kira-kira setelah 6 malam, 7 malam rasa apa? Bosan. Maunya apa? Maaf. WC-nya lebih bagus yang ikut tur atau yang di rumah? Saya tanya itu. Ngerti nggak pertanyaan ini? Loh, ngerti tidak saya tanya? Ayo, sejelek-jeleknya WC kita. Maaf saya ngomong. Cepatlah jawab. Lebih enak WC-nya hotel yang mewah atau WC di rumah aja? Maaf ya, jangan harus. Ngerti maksud ini saudara? Maka itu mendengar kata pulang, jangan ada unsur kemewahan itu. Suasana. Nah, ini yang dicari oleh semua orang di dunia. Aku mau pulang. Diterima apa adanya. Saya dalam
bahasa Indonesia tidak ada perbedaan antara a house dengan a home. Bahasa Indonesia tidak ada. Tapi berapa banyak bahasa asing ada bedanya. Termasuk beberapa bahasa daerah. Kalau di Palopo ini bahasa daerahnya apa? Ada nggak bahasa daerah khusus? Halo orang Palopo, ada nggak suku aslinya sini? Bukan orang Palopo, saya tanya ini. Saya tanya ini, ada nggak orang Palopo, ada nggak yang asli Palopo? Bahasanya apa di sini? Apa? Ini bagaimana ini orang? Bugis. Ya Bugis bukan bahasa Palopo loh. Ya. Apa? Luwu. Oke. Ada nggak perbedaannya antara a house dengan a home? Beda. A house itu fisiknya. A home itu suasananya. Nah, a house itu bisa dibangun dengan duit. Betul? Orang kaya mau bangun rumah semewah apa silakan, itu a house. Tapi a home bisa nggak dibangun dengan uang? Jawab, bisa tidak? Tidak. Lalu siapa yang bisa membangun a home? Nah ini dia. A home hanya bisa terjadi dibangun oleh dua orang yang statusnya papa, mama atau suami istri. Tidak ada orang lain yang bisa membangun a home kecuali suami istri. Ini luar biasa. Saya nggak ada waktu untuk mengupas hal ini. Tapi saudara baca buku-buku psikologi, saudara baca buku-buku tentang sosial, mereka semua menyetujui a home hanya bisa dibangun oleh dua orang yang berstatus suami istri atau papa mama lewat keharmonisan dua orang. Itulah suasana. Maka itu penting sekali bagi anak-anak muda. Kalau kalian dalam waktu dekat mempersiapkan pernikahan, jangan sibuk dengan yang lain. Siapkan a home dulu. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata kepada kita, belajarlah kepada burung? Masih ingat? Nah, salah satu pelajaran dari burung adalah ini hebat. Ternyata tidak ada burung jantan berani kawin sebelum buat sarang untuk induk, untuk betinanya. Sadar nggak? Loh ya cepat mikir. Saya baru tahu hari ini bahwa tidak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang. Coba kita lihat ayat ini. Alkitab pun menulis Mazmur 84, ya. Mazmur 84. Kita lihat di Alkitab pun menuliskan fakta ini. Mazmur 84 ayat yang keempat. Di layar ada. Bahkan siapa? Burung pipit. Orang Palopo burung pipit itu apa? Jawa bilang emprit. Ya. Burung pipit sini pakai istilah orang Palopo. Ayo burung kecil itu loh. Lena. Apa? Lena. Lena. Rena. Keren itu. Tapi kok kayak logat Toraja? Bukan. Itu bahasa Toraja atau bahasa Palopo? Ah itu Toraja itu ah. Paloponya apa ada? Dongi, jelek. Dongi, oke, dongi lah sudah ya. Berharga nggak burung itu? Nggak ada harganya. Jangan bilang aku mau makan goreng burung pipit. Tulang bulu cuma kecil sekali. Tapi burung yang sekecil itu, maaf, semurah itu,
punya ahung. Burung bahkan, nah kalau ada kata bahkan menunjukkan apa? Artinya lebih daripada itu. Burung yang tidak berharga, nggak bernilai, cuma burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Ahung. Dan burung layang-layang mendapat apa? Sebuah sarang. Nah ini bicara ahung, bicara suasana penerimaan. Itu untuk siapa? Untuk siapa? Cepat jawab. Anak-anak. Saya terharu melihat firman ini. Burung bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anak. Ini yang membuat saya bingung pertama belajar pada mesbah. Oke, ayo kita lihat. Mendengar kata mesbahmu, kepikir apa di benak kita? Apa? Pujian. Satu. Oke, cepat. Mendengar kata mesbahmu, mesbahnya Tuhan. Yang lain mikir apa? Pujian. Betul. Apa? Korban. Betul. Yang ketiga, cepat. Persekutuan. Yang keempat, mendengar hadirat. Tuhan hadir di mesbah. Ada korban yang naik. Saudara renungkan. Maka itu ketika papa mama membuat mesbah bagi Tuhan, disitulah anak-anak itu aman. Katakan amin. Disitulah anak-anak itu aman. Mesbah itu ada tempat yang khusus, namanya tutup pendamaian. Ya, ingat. Maka itu saya tanya pertanyaan ini. Ketika suami istri, ketika papa mama sedang saling jengkel, bukan marah, bisa nggak ada pujian dari dua orang ini? Bisa nggak ada doa? Bisa nggak ada hadirat Tuhan? Ini yang dirusak oleh iblis. Ketika papa mama tidak harmonis, neraka yang ada di rumah itu, mesbahnya hancur, gak akan ada pujian. Padahal itu penting untuk hidup berdua suami istri ini. Saudara, jangan main-main dengan ahung, jangan main-main. Bahkan saya berani berkata, atau saya tanya supaya saudara bisa jawab sendiri. Setelah saya mempelajari kata ahum di Alkitab, pertanyaan saya kepada saudara, berarti Tuhan lebih bisa hadir di rumah atau di gereja? Di rumah. Kenapa? Karena ini jawabannya ada di pertanyaan saya. Di rumah atau di gereja kita bisa berlaku munafik? Gereja. Ayo jawablah. Gereja. Di rumah atau di gereja kita bisa berlaku munafik? Gereja. Maka itu jangan sering-sering ke gereja, banyak orang munafik. Jangan munafik di rumah, ya aneh itu. Maka itu anak-anak nggak suka di tempat pesta, karena itu tempat kemunafikan. Anak-anak maunya di rumah. Mau pakai kolor nggak ada yang ngelarang. Jangan ke pesta pakai kolor. Maaf, ngerti istilah ini saudara? Mesbah. Tidak akan ada mesbah di rumah kita kalau kita suami istri gak harmonis. Doa saja nggak bisa kalau dijengkel. Bukan marah loh, jengkel. Ketika papa mama tidak harmonis, ada kejengkelan, disitulah setan masuk.
Jangan main-main. Saya ulangi. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung lain-lain sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Yahweh semesta alam, ya Rajaku dan Tuhan. Ini luar biasa. Tuhan semesta alam, Raja dan Tuhan, lengkap. Nah, setan nekat dan setan goblok mana berani masuk ke keluarga yang ada mesbah Tuhan dan ada raja segala raja di sini? Ngerti maksudnya? Ada nggak setan goblok dan setan nekat berani masuk? Jawab, ada tidak? Tidak. Nah, kalau yang goblok aja setannya mikir makin pintar, lebih nggak berani masuk lagi. Itu maksud. Saya nggak pernah mikir gini aja ya. Ayo kita balik. Kalau begitu, mengapa ada setan dalam keluarga kita? Jawab baliknya, karena nggak ada mesbah. Kenapa mesbahnya tidak ada? Karena jengkel. Suami istri jengkel, nggak ada mesbah. Catat itu baik-baik. Maka itu saya ulangi, ternyata Papa di surga jauh lebih memilih hadir di rumah kita daripada di gereja. Setuju? Saya ulangi. Setuju? Tapi kalau ada kemunafikan di rumah, Tuhan pun gak ada. Saya pesan kepada semua orang tua, papa, mama, ayah, ibu yang selalu punya masalah dengan anak-anaknya. Gara-gara kebenaran ini saya menemukan prinsip yang sangat sederhana, tapi dampaknya besar. Banyak atau sedikit anak-anak gak respect kepada orang tuanya. Ini rahasia. Ternyata anak-anak tidak hormat kepada papa mama, bukan karena papanya kurang galak, mamanya kurang cerewet. Tidak. Maaf saya ngomong. Semua kita pernah jadi anak, bukan? Oke, jawab nanti pertanyaan saya. Dan semua anak-anak yang ada di sini, kalian juga jawab. Saya tanya, ayo jawab. Menurut anak-anak, makin cerewetnya seorang mama, makin dihormati tidak? Coba jawab. Nah, yang nggak jawab, pura-pura aja nggak jawab. Ayo, makin cerewet seorang mama, ngomong aja, makin dihormati tidak? Begitu jauh cerewet mama-mama, anakmu nggak hormat tahu. Betul. Justru mama-mama harus mengurangi bicara. Oh, nggak ada yang hamil. Kenapa suami malas pulang ke rumah? Tapi sudah nyanyi falas terus, nggak berhenti-berhenti. Serius sudah. Penelitian saya tentang home itu makin jauh. Berapa waktu yang udah lama, sisa 30-an tahun ini, dan itu masih berlaku sampai hari ini. Ternyata cukup banyak suami-suami kalau mau pulang tanya dulu pada yang di rumah. Kalau pembantunya yang ditanya, nah, itu sudah tidur dulu. Kalau anak-anak ditanya, mamamu sudah tidur dulu. Nah, pertama saya tuh mikir, ngapain suami ini mau pulang aja kok tanya istri sudah tidur atau belum? Oh, enggak jawab. Ayo cepetan aja, jangan takut sama istrinya. Kenapa? Kenapa ada beberapa suami kalau mau pulang tanya dulu? Karena aman. Aman. Oh ya, bisa tidur aman. Maaf ya, maaf. Tolong ya para istri, ayo kita berubah. Enggak ada yang ngamen pada suami. Serius ini. Nah, inilah penyebab
Mengapa anak-anak tidak respect kepada papa mama? Karena kalau papa mama itu munafik, artinya begitu. Apa yang dibuat di rumah dan di luar rumah itu beda. Di situ anak-anak nggak akan hormat pada papa mama. Ngomonglah dengan cara apa saja, maka anak-anak nggak akan respect kepada kita. Contoh, kalau papa mama rajin bertengkar di rumah, jangan bertengkar di pasar, malu-maluin. Maaf. Kalau papa mama di rumah mulutnya, aduh kalau bicara. Tapi tiap kali mau ke gereja, mau ke pesta, ya, begitu keluar pintu rumah, langsung sok mesra, kelihatan harmonis. Gandengan, dengarkan. Disitulah anak-anak muak. Lihat pemain sinetron kurang ajar. Anak-anak setuju saya ngomong ini? Dengar. Ayo kita ingat waktu kita masih kecil. Ingat, kalau papa mama kita enggak jujur, apa yang dibuat di rumah dan di luar rumah beda, kita enggak akan respect. Betul atau salah? Jawab betul atau salah? Ayo kita berubah. Maka itu yang penting dalam hidup kita. Jangan rajin ngecek saldo. Amin kan? Jangan rajin ngecek saldo, tapi rajinlah ngecek mesbah kita masih utuh atau tidak. Karena begitu mesbah keluarga kita masih ada, aman. Karena Tuhan semesta alam dan Raja ada di keluarga kita. Anak-anak pasti aman. Soal ini konsep penting. Bukan mesbah keluarga artinya doa, jangan anak-anak bosan. Saya menentang kalau anak-anak masih umur di bawah 10 tahun atau belasan tahun awal, jangan buat kebaktian di rumah sampai sejam lebih, baca Alkitab urutan. Maaf, bukan itu mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah dimulai keharmonisan papa mama. Jangan lupa itu. Tiap kali ada salah di antara papa mama, cepat berdamai. Nanti kita akan lihat. Nah, sampai sini ngerti ya betapa pentingnya home, suasana rumah itu. Oke. Kita buka Keluaran 25 ayat 8. Ribuan tahun yang lalu ternyata Papa di surga sudah minta satu yang dia minta. Dia nggak minta banyak, satu. Ini Papa bicara kepada Musa. Dan Musa harus menyampaikan kepada umat. Maka itu saya tambahkan, Musa, mereka bagaimana? Harus. Apa artinya kata harus? Bisa ditawar tidak? Tidak, wajib. Harus apa? Musa, mereka harus apa? Membuat tempat kudus bagiku. Maaf, ini yang diterjemahkan oleh banyak hamba Tuhan sebagai gedung gereja. Salah. Saya menentang keras bahwa gedung gereja, tempat ibadah itu bukan rumah Tuhan. Itu jahat kalau berkata itu rumah Tuhan. Loh, kok bisa? Dengarkan jahat. Nah, setelah kebaktian, Tuhan ngapain di sini? Ngerti nggak pertanyaannya? Kalau gedung itu rumah Tuhan, nah setelah selesai ibadah kita pulang, Tuhan kan cuma duduk termenung tunggu minggu depan lagi kita datang. Lu mikir dong, cepat jawabnya atau tidak? Salah. Apalagi dalam perjanjian baru kita sudah diberitahu, tidak tahukah kamu? Tubuh ini rumahnya. Jadi Musa, mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Itu bukan gedung. Tapi ini loh kalimat terakhir, supaya
akan diam. Supaya cepat aku akan diam. Stop dulu. Apa kata lain diam? Tinggal. Apa kata lainnya lagi? Menetap. Saudara, pertama saya belajar ayat ini tahun 70-an waktu sebesar pewahyuan ini. Ternyata Tuhan kita nggak betah di surga. Nggak kerasan, orang Jawa bilang. Kenapa nggak kerasan? Karena nggak ketemu anak-anak yang lucu-lucu kayak kita begini. Nggak amin sih. Lu betul, ini ayat ini buat saya itu sadar. Wow. Ribuan tahun yang lalu, Yahweh yang Maha Kudus, yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang Maha Dahsyat, nggak betah di surga. Dia ingin punya tempat kudus, tempat tinggal di dunia, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Bayangkan. Maaf kalau saya bicara ini. Tidak semua saudara kenal saya di Palopo, karena ini baru ketiga kali saya ke Palopo. Tahun ini saya mensyukuri 46 tahun saya jadi hamba Tuhan. Yang sudah kenal saya lama perhatikan, mengapa sampai hari ini saya tidak pernah membuat gereja yang organisasi. Maaf kalau saya tanya, yang kenal saya mereka tahu, kalau saya buat gereja yang organisasi, saya sangat mampu. Maaf saya berkata, betul tidak? Tapi kenapa saya tidak mau? Karena ayat ini, yang Bapa saya rindu bukan gedung, tapi tempat kudus, itulah tubuh kita. Dia mau tinggal, mau menetap, mau pindah dari surga. Saya percepat. Berjalannya waktu setelah ribuan tahun dari Musa, ini umat saya betul-betul serius mengerjakan apa yang Tuhan mau. Wahyu 21 langsung ayat 3, nggak main-main. Lihat ayat ini, Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, nyaring. Saudara coba nanti pulang teliti ya. Coba pulang teliti. Halo Valerie. Shh, Valerie. Gak boleh ribut ya, main di situ ya. Main ya. Terima kasih Valerie pintar. Main ya, suruh coret-coret tuh. Kasih kertas dia suruh coret-coret. Terima kasih kamu. Saudara perhatikan mulai hari ini, dari Wahyu pasal 1. Setiap kali ada pewahyuan, pasti ada suara. Aku mendengar suara. Aku mendengar suara. Nah, dari semua pewahyuan itu, suara yang paling besar, yang paling ribut itu di ayat ini. Keributan suara yang lebih besar, yang besar kedua setelah ini, nanti saudara pulang baca di Wahyu 19 ayat yang ke-6. Ketika ada pesta kawin anak domba, itu pun suaranya besar. Tapi satu-satunya suara yang besar, yang paling besar dari seluruh pewahyuan yang diterima oleh Yohanes adalah ayat. Saya ulangi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring, suara yang besar dari takhta itu berkata, lihatlah. Lebih kenceng dari itu. Sampai seluruh alam semesta mendengar. Saya tanya, dari takhta itu, berarti ini suara siapa? Suara Bapa. Ada apa dia berteriak sekencang itu? Menunjukkan apa? Apa? Penting. Oke, lanjut lagi. Bukan cuma penting. Ada kerinduan yang ribuan tahun terpendam di hatinya, yang dia nanti-nantikan kapan itu terjadi. Akhirnya sampai. Lihat ayat 20. Ada apa? Lihat ayat 2 ya, masih pasal 21 supaya kita jelas. Nah,
Dan aku melihat kota yang kudus, yaitu Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Tuhan. Stop. Ada kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Mendengar kata Yerusalem, saudara mikir apa? Ayo, di Yerusalem ada apa? Bait suci, ada damai. Jadi siapa bait suci itu? Kalau istilah sekarang, gereja. Apalagi kalimat berikutnya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Siapa itu? Siapa pengantin perempuan? Gereja. Inilah gereja yang dicari, yang ditunggu, yang dinantikan, turun dari surga, bukan dari kantor sinode. Aduh, baik-baik. Maaf saya berkata ini. Yang berhias, yang berdandan untuk suaminya. Jelas ini gereja. Nah, begitu gereja, rumah Tuhan, nyambung gak dengan Keluaran 25:8 tadi? Musa, mereka harus buat tempat kudus bagiku, nyambung tidak? Nah, begitu gereja dirindukan Tuhan, tempat kudus, rumahnya itu ada di bumi, turun dari surga. Ayat 3 lagi. Maka aku mendengar suara yang nyari dari takhta itu, dari takhta raja, segala raja, dari takhta Bapa. Lihatlah. Boleh saya ganti rumah Tuhan dari kata kemah? Boleh tidak? Campur-campur. Karena itu yang dirindukan. Jadi itu ledakan hati Bapa di surga. Karena rindu ada a home di dunia, supaya dia bisa lihatlah kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Sama nggak dengan ayat 8 Keluaran 25 tadi? Dan Tuhan akan bagaimana? Dia bersama siapa? Bukan kita, salah. Kita ini rumahnya. Mereka manusia itu ada di luar kita. Jangan salah. Gak amin. Saya tahu masih ada 99% gereja, bahkan pendeta menerjemahkan mereka atau manusia itu kita. Salah. Kita ini rumahnya. Begitu rumah Tuhan nyata di bumi, bukan gedung gereja ya, catat, yaitu kita, maka Bapa bisa tinggal di tengah-tengah manusia. Amin. Amin. Kita ini rumahnya. Maka itu sebelum jadi rumahnya, Tuhan melatih kita di rumah kita sendiri. Ngerti nggak? Tuhan melatih kita di rumah kita. Tadi Pak Gembala menjawab, apa itu Yerusalem damai? Nah itu dia. Yang diperlukan untuk mezbah itu berdiri cuma satu, damai. Katakan amin. Maka itu kalau suami istri nggak ada damai, mezbahnya rusak. Apa kata kalimat pertama waktu Yesus lahir? Dunia mendengar suara apa? Kalimat pertama, damai di bumi. Tidak ada satupun pribadi di dunia yang menyebut dirinya Raja Damai kecuali Yesus. Maka itu Yerusalem yang dia nantikan itu kota damai, tempat bait suci ada, tempat takhta Tuhan ada. Dan kita ini adalah rumahnya. Ingat, kita latihan dulu dalam pernikahan kita. Maka itu yang selalu dirusak oleh iblis dalam pernikahan kita adalah selalu dibuat masalah antara kita dua suami istri. Betul atau tidak? Ada saja masalah di antara kita. Betul atau tidak, saudara? Nah, mulai hari ini sadari, memang iblis ingin merusak.
Dengarkan. Tahun ini kami menikah mensyukuri 26 tahun pernikahan. Dan saya ngerti apa yang Tuhan ajarkan. Walaupun kami hamba Tuhan, ternyata enggak jamin ada damai. Karena memang setan enggak suka. Betul tidak? Ada saja. Maka itu suami istri enggak main-main. Kalau Tuhan ingin kita bangun tempat kudus di dunia ini, latihannya adalah tiap hari kita berdoa. Maka itu catat suami istri. Harta terpenting, harta termulia dalam pernikahan kita bukan deposito berapa miliar, bukan emas berapa kilo. Catat, harta terpenting dalam pernikahan kita, dalam rumah tangga kita itu mengampuni. Amen. Mengapa iblis curi harta ini? Ingat Yohanes 11:10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yang dicuri pertama kali adalah damai di rumah kita. Yang dicuri oleh iblis dalam rumah tangga kita adalah pengampunan. Maka itu suami istri catat. Selalu mengampuni. Ini yang kita harus tahu. Maka itu yang masih rajin bertengkar dan gak mau bertobat, matilah kamu. Dah, itu saja. Kenapa saya berkata kasar? Karena ini. Awal 80-an saya pernah buat research penelitian tentang keluarga. Saya cari keluarga yang anaknya paling dikit 3, yang 2, apalagi 1 saya nggak teliti, 3 ke atas. Saya punya banyak teman yang sudah menikah. Nah, dalam angket itu saya kerjasama dengan seorang psikolog dari Erlangga, dia sudah meninggal. Nah, Obi, mana mama? Oh, ada. Baru datang berarti, tadi nggak ada. Tadi waktu Koden panggil belum datang. Oh, ya udah. Dengar ini ya. Nah, saya dibantu oleh psikolog ini, dia sudah meninggal, dari Erlangga Surabaya, untuk membuat angket. Nah, setelah angket itu saya sebarkan, kira-kira ke hampir 100 keluarga yang anaknya lebih dari 3. Akhirnya saya harus membuat tambahan kuesioner. Tambahannya begini. Jadi anak-anak, dengar baik-baik. Jadi anak-anak, menurut kalian lebih suka punya papa mama tapi nggak berfungsi, artinya ribut terus, atau kalian lebih suka lihat kuburan mereka? Secara jawabannya membaca hampir 100% responden saya menjawab, kami lebih suka lihat kuburan papa mama daripada lihat mereka bertengkar tiap hari. Maaf saya tanya, seandainya kita semua masih anak-anak, akan jawab yang sama atau tidak? Maaf. Capek nggak sebagai anak kalau lihat papa mampir bertengkar tiap hari? Cepat jawab. Capek tidak? Capek. Maka itu kalau ada papa mama yang nggak mau bertobat, matilah saja. Anak-anak lebih bahagia. Serius saya berkata. Anak-anak setuju? Nah, dengar itu. Jangan tertawa, ini perkara besar. Anak-anak menderita kalau kita bertengkar terus. Capek. Jangan main-main. Jadi iblis ingin merusak mesbah dalam keluarga kita, supaya nggak ada pujian, nggak ada kuasa Tuhan, nggak ada hadirat Tuhan. Hancur. Ingat, cuma ada satu di antara dua, Tuhan dan setan. Betul tidak? Kalau bukan Tuhan yang hadir di keluarga kita, pasti iblis. Nah, itu dia. Ternyata, ayo kita jawab jujur, walaupun ada yang baru sadar hari ini, ternyata lebih mudah menghadirkan Tuhan atau setan. Jawab cepat. Ya, bertobat. Ngaku salah lagi. Tapi ini fakta. Kita lebih mudah menghadirkan setan di keluarga kita.
karena kita tidak mau mengampuni. Jangan main-main dengan konsep. Satu kali ada beberapa keluarga yang anaknya ngeluh, Om sudah dicoba dengan cara apa saja, Mama, Papa kami gak pernah berhenti bertengkar. Ini aja ada buatkan tinju mereka dua, suruh tinju kalian basicnya, itu sih. Habis nggak mau bertobat. Begitu Papa Mama dengar, yang rajin bertengkar stop. Jangan berkata, kami sih nggak bertengkar, cuma diem-dieman sama goblok. Betul tidak? Itu lebih melukai anak-anak. Kelihatan diam, kelihatan tenang di rumah, tapi nggak ada komunikasi yang baik. Itu melukai hati anak-anak. Ngerti ya? Jadi rumahnya, kemahnya ada di dunia ini karena Papa ingin tinggal bersama-sama manusia. Mereka, lagi sekali siapa mereka di situ? Orang yang di luar. Akan jadi apanya? Umat. Dan Tuhan akan jadi Tuhan mereka. Selama ini, ingat, cuma ada satu di antara dua. Kalau bukan Tuhan yang jadi Tuhan manusia, berarti siapa yang jadi Tuhan? Setan, itu saja. Kalau sampai setan tetap berkuasa di dunia ini, yang salah adalah kita. Karena kita rumahnya, tapi nggak jadi rumah. Ingat loh, kalau nggak rumah Tuhan, ya rumah hantu, itu saja sudah. Betul? Ayo kita jawab jujur. Menurut sepengetahuan kita semua, apalagi anak-anak, hari-hari ini kalau kita melihat fakta, presentasinya lebih banyak keluarga-keluarga ini rumah Tuhan atau rumah hantu? Jawab. Betul? Kenapa jadi rumah hantu? Bukan hantunya dari kuburan. Kita ini hantunya sendiri tahu. Betul tidak? Karena kita tidak saling mengampuni. Ini yang Tuhan rindukan atas kita. Rumahnya. Markus 2 ayat 1. Markus 2. Saya heran melihat ayat ini. Nanti saya kembali ke Wahyu 21. Apa yang terjadi? Markus 2 ayat 1. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saya tidak mengerti, kalau ditanya orang saya pun tidak bisa jawab. Tapi ini salah satu cara Roh Kudus mendidik saya mengerti firman. Saya ini kalau membaca Alkitab, tiba-tiba bisa tersandung. Artinya, ada yang aneh. Nah, kalimat ini jadi aneh buat saya. Bahwa Yesus ada di rumah. Kok saya tersandung baca ini? Ada di rumah. Seperti ada yang ganjal. Apa ya? Saya nggak ngerti. Tapi saya tahu itu cara Roh Kudus ngajar saya. Saya tanya, Bapak, salahnya di mana kalimat ini? Bahwa ia ada di rumah. Oh, saya baru tahu. Nah, coba dengarkan perbedaan. Apa bedanya bahwa Yesus ada di rumah dan Yesus ada di sebuah rumah? Cepat. Yang jodoh nggak ngerti siapa bicara ngomong apa itu. Apa bedanya ia ada di rumah dan ia ada di sebuah rumah? Beda tidak? Ayo cepetan. Apa bedanya? Ayo. Kalau ia ada di rumah itu bagaimana? Kalau ia ada di sebuah rumah itu bagaimana? Kalau di rumah pasti apa? Ya pasti di rumah, ya memang di rumah. Apa? Pasti ada di rumah. Pasti ada di rumah. Iya, sudah tahu ya di rumah. Kenapa? Oke, kalau di sebuah rumah bagaimana? Rumah orang lain. Oke, berarti
Ini di rumah siapa? Nah, ini masalah. Ada nggak ayat yang memberitahu dia sewa rumah, dia beli rumah, dia kontrak rumah, dia pinjam rumah? Ini loh masalahnya. Ada tidak? Nah, terus rumahnya siapa? Itu yang ganjal saya. Saya pikir langkah kedua, oh ini pasti salah terjemahan. Saya lihat beberapa terjemahan dari bahasa. Sampai hari ini saya masih menggunakan bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman yang saya ngerti. Tahun ini Indonesia sudah punya 10 terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, ada 10. Usahakan sudah bisa miliki semuanya untuk kita memperkaya pengertian. Ternyata semua terjemahan sama, menuliskan ia ada di rumah, berarti rumahnya sendiri. Kan nggak mungkin, betul? Tapi mungkin. Karena siapa rumahnya? Loh, ya siapa rumahnya? Kok yang lain kok diam saja? Jawab, siapa rumahnya? Nah, jawab dong ditanya. Wah, berarti dia sudah punya rumah di dunia. Amin kan, saya ajak ngomong. Susah saya orang Paluku ini. Amin. Jadi dia punya rumah di mana? Di hidup ini. Wow, luar biasa. Saya beritahu, kalau dia ada di rumah, terjadi apa? Lihat ayat 2. Terjadi apa kalau dia ada di rumahnya? Wah, bukan damai dulu, lihat ini aja. Kemudian, mana ayat 2? Ya, maka. Nah, apa arti kata maka? Setelah itu, setelah apa? Nah, setelah dia di rumah, ada apa? Cepat. Orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Saudara, saya tahu gara-gara ayat ini Tuhan mengajar saya, rumah hamba Tuhan, rumah pendeta tidak boleh pakai satpam dalam nama Yesus. Kenapa ya? Ya. Jadi di mana ada rumahnya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di rumahnya, siapa tadi rumahnya? Kita. Maka hidup ini jadi ramai. Betul? Loh, ya atau tidak? Maka itu Markus 2 ayat 2 adalah ukuran yang saya pakai, standar surgawi. Rumah pendeta, rumah anak Tuhan, rumah murid Yesus tidak boleh sepi, harus ramai. Enggak, amin. Ayo jujur, rumahmu sepi atau ramai? Jujur. Sebab di mana ada Yesus, orang-orang berkerumun. Amin. Maka itu kalau pendeta rumahnya pakai satpam, dosanya 4 kali lipat. Sampaikan kepada pendetamu yang rumahnya pakai satpam. Saya tahu pendeta mana nggak ada satpam. Kenapa saya tahu? Padahal saya belum pernah ke rumahnya. Berarti kalau rumah pendeta pakai satpam, dosa pertama. Berarti yang datang ke rumahnya tersortir nggak? Nah, itu nggak boleh. Lihat yang rumahnya pakai satpam pendeta. Kalau datang pakai Mercedes, pintunya buka sendiri. Kalau datangnya jalan kaki, keringatnya banyak, pasti ditanya dulu satpamnya cari siapa. Benar atau tidak? Tobat pendeta seperti itu. Kedua, ada yang tersinggung, biarin. Kenapa? Dosa kedua, berarti di rumah pendeta itu ada banyak harta. Betul? Maka itu perlu dijaga. Padahal Tuhan Yesus berkata, hai orang kaya, rusak, jual hartamu bagi ke orang miskin. Maka itu kalau ada pendeta kaya, salah besar. Enggak, amin. Salah besar. Amin. Loh,
Terus bagaimana dong? Salah. Kalau selebritis boleh, biarin aja. Biarin dia suka main sendiri, gak usah diambil, biarin. Dulu kita juga begitu, cuma lupa. Lihat kan kita juga dulu begitu, cuma lupa. Biarin aja. Sudah kasih sandalmu, kasih. Ini mama ini. Saudara, ini yang Tuhan ingin. Ingat, satu-satunya kelompok manusia yang Tuhan Yesus katakan susah masuk surga. Siapa? Orang kaya. Maka itu jangan pengen kaya, ke neraka nanti. Ya, kalau susah masuk surga kan gampang ke neraka artinya. Masa gak tahu sih? Ya, betul? Jangan pengen kaya, berbahaya saudara. Amin. Loh, apakah nggak boleh kaya? Boleh. Kalau suka berbagi. Amin. Kalau nggak kulit, berbagi kalau kaya untuk memberkati. Jadi dosa kedua, pasti di rumah pendeta itu banyak kekayaannya. Maka itu perlu dijaga sama. Dosa ketiga, dia itu hamba Tuhan atau selebritis. Ngerti? Kalau namanya hamba, berarti statusnya budak, nggak punya apa-apa. Dosa keempat, ini dia. Pendeta itu menghina malaikat. Enggak, amin. Betul tidak? Ayo coba terjawab, gimana menghinanya? Pakai sapam. Ayo, mana lebih dahsyat, malaikat atau satpam? Ya sudah. Kan di Mazmur ada janji kepada orang yang takut akan Tuhan, diperintahkan malaikatnya berkemah. Nah ya sudah. Maka itu banyak pendeta yang kaya-kaya nggak suka saya, biarin. Karena saya sayang mereka supaya nggak masuk neraka. Maka itu saya ngomong. Setuju? Yang nggak berasal dari Palopo, dari kota besar, ada tamu pakai satpam, sampaikan khotbah ini. Nggak berani. Tidak. Jadi di mana ada Tuhan Yesus pasti ramai. Orang datang sampai nggak ada tempat. Ini dasar. Amin. Mau rumah kita jadi ramai? Iya. Sini Tuhan suka kita seperti itu karena hatinya untuk mengasihi. Maka itu saudara, kalau rumah kita jadi home, itu surga di dunia betul-betul. Anak-anak kita akan bahagia di rumah itu. Jelas ya? Lanjut. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Tapi masih sore kok ya. Baru jam 5. Di India jam 5. Jadi jangan pingin pulang dulu, masih jam 5. Oke. Jadi Tuhan itu luar biasa, enggak betah di surga, ingin pindah ke dunia ini, berkumpul bersama kita untuk memberkati banyak orang yang di luar sana. Amin. Inilah kasih Bapa kita kepada kita anak-anak. Keluaran 33 mulai ayat 7. Waktu itu tabernakel kemah Musa belum dibangun. Belum ya? Sesudah itu Musa ngapain? Mengambil kemah dan membentangkannya. Coba saudara tutup mata sebentar. Mengambil kemah dan membentang. Berarti rumah permanen bukan? Bukan. Tenda. Oke? Di luar perkemahan, maksudnya jauh dari kemah tenda-tenda bangsa Israel. Jauh dari perkemahan. Dan menamainya, ini kata yang bagus, kemah pertemuan. Kalau saya ngajar ke anak-anak remaja, anak muda, saya bilang kemah pacaran. Nggak ada yang lain. Kan kita dengan Tuhan pacaran dong. Loh, kan
Kan diajarin untuk mencintai Tuhan Yesus. Oke? Kemah pacaran. Setiap orang ini yang ngapain? Mencari Tuhan. Setiap orang yang mencari Tuhan harus kemana? Ke kemah pertemuan. Kembali. Siapa kemah pertemuan itu sekarang? Kita. Berarti kalau setiap orang ingin cari Tuhan harus ketemu siapa? Cari kita. Benar. Kapan terakhir ada orang cari Tuhan lewat saudara? Dan sebelum bandara Palopo dibangun, wah lama sekali. Awas itu. Ini firman luar biasa. Setiap orang yang mencari Tuhan harus datang ketemu kita, sebab kita ini rumah Tuhan. Datang ke kemah pertemuan, kemah pacaran yang dibangun oleh Musa. Maka itu pertanyaan penting kalau kita jadi ahom buat Tuhan, rumahnya di dunia ini. Kapan terakhir kali ada orang cari Tuhan lewat saudara? Karena orang itu tahu Tuhan sedang ada di rumahnya. Maka itu orang datang berbondong-bondong. Renungkan. Dengarkan pertanyaan ini. Setelah sampai di sini saudara tahu konsep rumah Tuhan. Kalau begitu, mereka yang cari Tuhan lebih mudah datang ke gereja atau ke kita? Kita. Nah, kenapa mereka sulit datang ke gereja? Ada 3 alasan. Coba jawab. 1, karena kenapa mereka susah diajak ke gereja? Alasannya karena Eksklusif. kenapa? Banyak orang munafik. Betul itu tadi. Alasannya ya karena aku bukan beragama Kristen. Kan itu orang lain bukan? Kedua, siapa pernah meneliti? Saya meneliti. Kalau ada orang maaf ya, ekonominya menengah ke bawah, kalau saya nggak berkata miskin. Kalau saudara nggak bisa jawab, berarti saudara belum pernah ngajak orang gitu aja. Semua orang yang bukan Kristen dan ekonominya menengah ke bawah, kalau diajak ke gereja pasti punya satu kalimat yang sama. Apa kalimat? Gereja penuh orang kaya. Iya, aduh pakaian kami. Aneh nggak? Dulu saya nggak kepikir urusannya apa dengan pakaian. Saya nggak ngerti. Setelah sekian banyak saya ngajak orang, saya baru sadar ternyata di anggapan mereka yang dikasih Tuhan supaya mereka bisa tinggal di rumah Tuhan. Begini, di benak mereka gereja itu tempatnya orang kaya. Maka itu mereka minder kalau diajak ke gereja. Betul atau tidak? Betul. Kita salah. Yesus lahirnya di mana? Menandakan dia mengasihi orang miskin. Maka itu berbahagialah setiap kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga. Kalau Keluaran 33 ayat berapa ini? Ayat 7 terjadi. Setiap orang yang mencari Tuhan pasti datang ke kita. Karena ini pulang ke rumah. Aku mau pulang. Maka itu saya ulangi. Pertanyaan penting bukan begini. Hari ini kamu doa berapa jam? Enggak. Itu enggak penting. Katakan amin. Minggu ini kamu puasa berapa hari? Enggak penting juga. Betul? Pertanyaan penting adalah kapan terakhir kali ada orang berdosa cari Tuhan lewat hidup kita? Karena setiap orang yang mencari Tuhan pasti masuk ke kemah, dan kita itu kemah yang ada di dunia.
Ini dahsyat sekali. Lukas 15 ayat 1. Tahun 76. Itu pertama kali kami rombongan sekian belas orang pakai 2 mobil yang diisi penuh. Waktu itu kami pakai VW Kombi, kayak VW Kombi ya, tahun 76. Dan satu mobil lagi pickup, itu isi barang-barang, perlengkapan. Ya, kami keliling berangkat dari Kota Lawang, Jawa Timur, ya, terus ke arah Pasuruan, Kertosono, terus sampai ke Nganjuk, sampai ke Madiun, Solo, terus ke Jogja. Kami lewat jalur selatan, Sumpio, Wangon, mana lagi itu, Banjarnegara. Terus kami naik lagi sampai ke Tasik, Bandung, Cirebon, dan terakhir Jakarta. Saya lupa berapa bulan kami jalan. Nah begitu sampai di Kertosono, saya mengalami benturan. Itu kami penginjilan, ya, KKR di lapangan. Wah, pokoknya berhenti-berhenti di banyak desa. Nah saya cuma ngomong kepada mereka, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia dan diberikannya anaknya. Mendengar kata anaknya, mereka nolak. Tuhan kami dengan siapa punya anak? Nah, saya nggak ngerti. Ingat ya, yang mayoritas bangsa kita nggak pernah setuju Tuhan punya anak, ya atau tidak? Saya shock, saudara. Dari situ saya mulai bertanya, ini kan firman Tuhan. Terus kalau disalahkan begini, saya harus ngomong apa? Disitulah ada revolusi di hidup saya dari tahun 76. Ternyata memang bukan begitu maksud. Yohanes 3 ayat 16 itu diterjemahkan lewat Lukas 15. Jadi kita nggak bisa ngomong mentah-mentah Yohanes 3:16 walaupun itu firman Tuhan, tapi harus ceritakan tentang Lukas 15. Masih ingat ada berapa kisah di Lukas 15? Ada berapa kisah coba? Berapa kita masih orang-orang ini? Ada berapa kisah di Lukas 15? Cepat jawab. Nggak usah ragu-ragu. Ada berapa kisah? Lihat Alkitab, waduh susah bener nggak tahu lihat. Ada berapa kisah? Coba. Oh, diam lagi. Baca Alkitab, lihat sekarang, lihat. Lukas 15 ada berapa kisah? 3. Apa saja? Coba. 1. Lihat Alkitab dan lihat saya. Lihat Alkitab. 1 apa? Yang jelas. 1 domba yang hilang. 2 uang dan uang hilang. 3 anak yang hilang. Nah, di 3 kisah ini semuanya happy ending. Tahu kata happy ending? Akhirnya bahagia. Maka itu saya menolak keras Romeo and Juliet itu bukan love story, ngawur. Itu sad story. Betul? Kenapa sad story? Kenapa kisah yang menyedihkan, tragis? Karena dia mati, bunuh diri. Kasih apa tuh? Kasih minta. Kasih. Dengar? Justru the true love story itu Lukas 15, katakan namanya. Kisah kasih sesungguhnya justru Lukas 15. Kata kuncinya adalah aku mau pulang. Masih ingat? Anak yang hilang itu cepat, betul? Ya. Aku mau pulang. Tadi Fandi kemana kok nggak balik-balik? Oh latihan. Sayang dia nggak dengar firman ini. Saudara dengarkan. Kata kunci di Lukas 15 adalah aku mau pulang. Betul? Aku mau. Iya atau tidak? Coba. Ya. Nah, ini kata oh. Nah, mengapa ada kisah Lukas 15? Gara-gara ayat 1. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Kalau tidak ada peristiwa ini, nggak ada 3 kisah yang luar. Saya beri beberapa pertanyaan. Menurut saudara di zaman itu,
Dua kelompok orang ini bisa masuk ke bait suci nggak ikut kebaktian? Para pemungut juga orang berdosa bisa nggak ikut ibadah? Tidak. Tapi aneh, mereka ditolak di gereja, tapi diterima oleh siapa? Maka itu ini yang saya mau ajak. A home strong from home. Harus kuat dimulai dari rumah. Karena kebenaran. Setiap orang yang mencari Tuhan harus, loh masa lupa harus ketemu kita. Apa kata lain biasanya? Cepat ngomong. Ayo biasanya itu apa? Kata lainnya cepat. Selalu. Apalagi? Ya biasanya apa kata lain? Selalu. Sering. Ayo yang belakang-belakang jawab cepat. Maaf ya, seharusnya semua gereja itu kalau khotbah itu mengajak, terus diajak interaktif, jangan diam. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan jangan kita ngomong sendiri. Dengar nggak dengar, ketika ngerti pokoknya ngomong, awas. Ajak cuma bisa berpikir. Biasanya, selalu, sering, apalagi rutin. Maka itu ingat dari tadi saya bertanya, pertanyaan penting. Bukan berapa jam kita berdoa, berapa ayat Alkitab kita hafal, berapa hari kita berpuasa dalam sebulan. Pertanyaan penting, kapan terakhir kali ada orang berdosa dan datang kepada Yesus lewat kita? Ini pertanyaan. Setelah saya mengerti Lukas 15 ayat 1, maka saya jadikan ini standar hidup saya. Begini, seorang pendeta, gembala, hamba Tuhan, penginjil, majelis, dan orang Kristen yang benar adalah berapa sering pengedar-pengedar. Oh, kata pengedar tahu toh? Ya, tukang-tukang judi, pemabuk, orang-orang berdosa yang rutin datang kepada saudara cari Yesus. Ini standar. Karena setiap orang yang mencari Tuhan harus ada di rumah Tuhan. Oh. Maka itu latihannya suami istri berdamailah tiap saat, bukan cuma tiap hari. Amin. Berdamailah kita suami istri setiap saat. Karena itu mesra Tuhan hadir di sini. Karena kita ini rumahnya. Ini luar biasa. Ayat 2. Nah ini dia mulai. Yang munafik yang kurang ajar ini. Lihat ayat 2. Ngapain? Maka bersungut-sungut dengan siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya. Katanya gimana? Salah. Intonasinya salah. Kalau baca Alkitab pakai intonasi. Tahu kata intonasi? Nada suara. Ini nggak boleh dibaca kencang-kencang. Ini kan ngomong dalam hati. Lo betul tidak? Harusnya begini kita baca. Ih, masa dia nggak tahu? Ngapain dia makan bersama orang-orang berdosa? Lo betul tidak? Ini mencibir. Maaf ya, maaf, jangan tersinggung. Kira-kira kalau ada pelacur masuk ke kebaktian minggu, reaksi kita bagaimana? Jujur, jangan pura-pura awas. Jangan tanya begini, lo kok tahu itu pelacur atau tidak? Tahu dari baunya. Maaf. Dari dandanannya kita tahu sudah. Maaf, jangan tersinggung. Kok bisa jawab mencibir? Itulah kesalahan kita. Kalau ada orang berdosa masuk ke kebaktian kita, 99% kita nolak. Maaf, iya atau tidak? Berarti kita ini ahli Taurat akhir zaman ini. Pasti kita akan liatin dandannya dari atas sampai bawah. Dari bawah naik ke atas. Pernah baca rame di sosial media berapa waktu yang lalu, tahun lalu pokoknya 2017 di Amerika, ini kisah nyata.
Ada gereja hari itu pendeta baru akan khotbah. Jadi pendeta lama sudah diganti dengan yang baru. Ingat ya? Itu kisah nyata. Nah, hari itu si pendeta baru berpakaian compang-camping gembel. Yang buat saya bertanya-tanya sampai hari ini, kok bisa punya baunya gembel juga, dari mana dia dapat bau itu? Dan ketika dia masuk, disebutkan dia harus pindah duduk sampai 6 kali karena diusir. Minggir, pindah dari depan sampai ke belakang. Nah, majelis sudah tahu, tapi jemaat tidak. Akhirnya ketika jam khotbah diumumkan, sekarang kita akan mendengar pendeta baru kita akan khotbah. Jemaat mulai semuanya atau si gembel itu yang maju. Dan khotbah pertama pendeta ini adalah ayat, ternyata kalian menolak orang berdosa. Enggak diterima. Ini yang menyedihkan. Kalau saudara bernama GBI Home, bisa menerima semua orang, sebau apa, sekotor apa, senajis apa, sejahat apa. Amin gitu, jangan diam saja. Aku mau pulang. Ini luar biasa. Nah, karena gara-gara mereka mencibir, maka ayat 3 halus sekali cara tulisisme. Lalu menunjukkan apa? Selanjutnya ia mengatakan perumpamaan ini, kita nggak usah. Nah, inilah kesimpulan gereja yang benar. Maafkan saya. Gereja yang benar adalah gereja yang rela meninggalkan yang 99 karena sudah aman dalam kandang dan pergi keluar mencari yang satu. Betul? Betul. Tapi gereja zaman sekarang memutar balik, rela membiarkan yang satu ngurus yang 99 karena 80 orang kaya semua. Maaf saya ngomong. Saudara, kita harus berdoa. Strong from God. Saya akan akhiri dengan konsep. Kenapa rumah itu penting? Home itu penting, sangat penting. Tidak ada yang lebih penting daripada rumah. Ingat, bukan mewahnya, tapi suasana. Ayo kita renungkan. Apapun aktivitas kita sepanjang hari yang betul-betul bernilai, yang betul-betul punya dampak, misalnya kita kuliah, kita sekolah, kita belajar, kita bekerja cari duit, atau yang sederhana saja sehari-hari biasa. Pertanyaan, apapun kesibukan kita sepanjang hari, maka awal hari itu kita keluar dari mana dan akhir hari itu kita kemana? Berarti nggak pertanyaan saya? Mana? Rumah. Semua pelajaran kehidupan bukan di sekolah, bukan di universitas, fakultas apa, betul tidak? Pelajaran di mana semua pelajaran kehidupan? Di rumah. Apa saja. Anak-anak belajar jadi penipu bukan di pasar. Ngerti contoh yang dulu-dulu kita pernah pakai? Ada orang cari, ini belum ada telepon zaman itu. Bapakmu ada jam berapa? Biar tidak ada. Ngerti contoh ini? Di mana anak-anak belajar munafik? Di anak-anak belajar kebaikan, anak-anak belajar kejujuran, anak-anak belajar kebenaran, anak-anak belajar keadilan, semuanya di rumah. Ini yang kita perlu tahu. Coba yang smartphone-nya, handphonenya ada internet, coba buka, cari Google Dorothy Nolte. Children learn what they live. Anak-anak itu belajar di rumah. Dorothy, DOROTHY, ya,
terus spasi Nolte, NOLTE. Cepat lihat itu. Kok lihat saya, lihat handphone saudara yang ada internetnya. Cepat, saya minta semuanya yuk. Ini penting sekali. Tolong Pak Gembala cetak ini bagi kepada semua orang. Dia menemukan teori ini tahun 70-an yang lalu. Dahsyat sekali. Ada Dorothy, DOROTHY, sudah? Tolong yang sudah dapat bawa ke depan. Carikan yang bahasa Indonesia. Children learn what they live. Dan kamu sudah dapat di situ, carikan. Itu bagus sekali. Bawa ke depan. Ayo. Ada? Ayo cepat. Ada yang bahasa Indonesia? Oke, tolong saya pinjam HP saudara saya. Coba bawa ke depan salah seorang. Saya mau baca. Oke. Ini Pak, bahasa Indonesia itu ya. Dia sudah meninggal, saudara. Ya, yang bahasa Indonesia enggak, oh bukan, mana ya? Yang children learn what they live. Ada enggak? Belum Pak, belum betul. Mana saya kasih? Oke, maaf. Ya. Kok sepatu gambarnya? Oh ya. Ya. Jadi judulnya anak-anak belajar dari kehidupan, betul ya? Oke. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ejekan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar membenci. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar jadi gelisah. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, self pity, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan olok-olok, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan rasa iri, ia belajar kedengkian. Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, memberi semangat, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar mencintai. Jika anak dibesarkan dengan keadilan, ia belajar rasa aman. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, jadi penghargaan, ia belajar mengenali tujuan. Jika anak dibesarkan dengan rasa berbagi, ia belajar kedermawanan. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran dan keterbukaan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan ketenteraman, papa mama lihat ini, ia belajar berdamai dengan pikiran. Jika anak dibesarkan dengan keramahan, ia meyakini sungguh indah dunia ini untuk ditinggali. Hebat tidak? Lo jawab iya atau tidak? Ya. Jadi anak-anak belajar salah atau benar fit itu di rumah. Siapa gurunya? Papa mama. Maka itu home ini dahsyat dampaknya. Maka itu kalau kita ingin mengharapkan anak-anak kita nantinya jadi apa? Mulai hari ini dengan kita berdoa. Allah perbaiki. Maka itu papa mama yang sudah sadar, iya kami salah. Hari ini minta maaf kepada anak-anak kita. Bagian terakhir saya ingin kembali ke Keluaran 33. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Lihat ya. Ayat 8. Apabila Musa keluar, pergi kemana? Kemah itu. Ada siapa di situ? Tuhan. Ya. Bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai Musa masuk ke dalam. Ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, ini yang luar biasa. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, terjadi apa? Nah, tanda apa? Tiang awan turun itu tandanya apa? Tuhan hadir. Ingat mesbah tadi. Ini yang saya kagum. Dengarkan pertanyaan saya. Menurut Ishak, antara Papa di surga dengan Musa,
siapa yang menunggu siapa? Ayo pikir. Tuhan menunggu. Ya, ini yang luar biasa. Bukan kita yang menunggu, Dia yang menunggu. Ada yang amin sih saudara. Maka itu kalau ada di antara saudara berkata gini, aku sudah doa puasa sekian hari, kok Tuhan gak hadir? Aku sudah doa berjam-jam, melek lagi, merem lagi, kok Tuhan gak hadir? Jawabannya, mesbah rusak. Ngerti? Berarti kalau mesbah rusak karena apa? Hubungannya gak beres. Ini hubungan kita dengan Tuhan, catatnya, selalu dan pasti ditentukan hubungan kita dengan orang lain. Ini luar biasa. Maka itu kalau saudara nggak pernah berdamai dengan orang lain, nggak bisa kita berdamai dengan Tuhan. Dan orang lain itu dimulai dengan yang di sampingmu ini. Ternyata orang yang paling menjengkelkan di dunia yang di sebelah. Tapi yang di sebelah juga ngomong sama, yang di sebelahnya juga. Begitu dengar ya yang sudah menikah, anak-anak yang belum menikah, buka kuping, ini pertanyaan penting. Siapa yang setuju pernyataan saya ini? Ternyata di dunia ini tidak ada dua orang yang begitu sering saling menjengkelkan kecuali suami istri. Nah, yang belum menikah buka kupingmu. Susah menikah itu. Betul tidak? Dan ini cara iblis merusak mesbah. Saya ulangi. Hubungan kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama. Ini luar biasa. Maka itu jangan ada yang punya koleksi musuh, goblok. Banyak orang punya koleksi musuh. Cepat jawab. Tanya. Nah, mungkin saya berkata, Pak Pendeta, saya nggak punya musuh, cuma malas ketemu. Sama. Nggak punya musuh tapi malas ketemu. Awas. Ini kebenaran. Jadi percayalah mulai hari ini bahwa Tuhan yang jauh lebih rindu ketemu kita daripada kita ketemu Dia. Ini ayat. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa. Stop. Ini nanti pertanyaannya. Berarti siapa yang ngajak bicara duluan? Maka itu selama ini kita nyerocos dulu panjang-panjang kalau begitu Tuhan mau jawab, kita amin terus kita pergi. Tuhan bingung kemana ini anak. Ngerti gak ilustrasi ini? Maka itu kalau berdoa jangan cepat-cepat amin, tunggu Bapak mau ngomong. Amin lagi. Dia mau bicara kepada kita sampai hari ini dia masih bicara. Percayalah. Hebat kan? Ayat 10. Gimana cara bicara? Ini dasar. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa yang awan berhenti di pintu kemah, berarti Tuhan hadir. Maka mereka apa? Bangun dan menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ayat 11. Nah ini dia. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Percaya nggak apa kita masih berbuat ini sampai hari ini? Karena kita rumahnya. Maka itu bereskan hidup ini. Jangan ada yang punya koleksi musuh, supaya mesbah kita nggak rusak. Bayangkan kalau semua kita menjadi rumah kediaman Tuhan. Nggak lama Paulus akan diselamatkan. Amin. Karena setiap orang yang mencari Tuhan akan cari kita. Dan disitulah kekuatan terjadi, strong from home. Amin. Mau bereskan pernikahan kita mulai hari ini. Jangan ada musuh. Ayo kita saling menang. Harus selesai. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi besok. Ya,
Ayo kita jadi umat Tuhan yang benar. Dahsyat sekali Tuhan kita. Berdamai. Oke? Pak Gembala? Hah? 1 jam lebih, hampir 2 jam. Gak apa-apa ya? 1 jam 42 menit kita jalan. Pak Gembala? Terima kasih Pak.